Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok Bangsa akan menampilkan video wawancara kami yang telah kami lakukan mengenai kasus-kasus yang telah kami teliti dalam artikel kami. Berikut videonya. Salam bela negara. Salam bela negara. Salam bela negara. Salam bela negara. Ibu kota negara merupakan tempat di mana segala kegiatan dalam berbagai aspek dilakukan. Perpindahan ibu kota ke Nusantara menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Baik, pertanyaan apakah efektif perpindahan ibu kota ini, apakah mempunyai dampak negatif perpindahan ibu kota ini, dan mengapa perpindahan ibu kota ini harus ke Kalimantan Selatan. Dan itulah yang akan kami tanyakan ke masyarakat mengenai perpindahan ibu kota baru ke Nusantara. Halo, kenalin, nama gue Dandi Raffi Putranto, gue dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta angkatan 2022. BTW boleh nggak sih gue wawancara sedikit? Boleh. Nah, kalian tahu nggak sih perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke IKN Nusantara? Iya, tahu. Nah, menurut kalian efektif nggak sih dari perpindahan ibu kota itu? Menurut aku sih efektif karena kan pembangunan selama ini terfokus di Pulau Jawa. Jadi biar ada pemerataan pembangunan di seluruh pulau Indonesia. Menurut kalian ada nggak sih dampak negatif dari pemindahan ibu kota ini? Dampak yang mungkin terjadi akan beresiko merusak flora dan faunanya juga. Karena itu merupakan dampak dari pembangunan ibu kota. Menurut kalian nih, kenapa sih ibu kota dipindahin ke Kalimantan? Karena Kalimantan diharapkan pusat gravitasi ekonomi baru di Indonesia. Dan ikan baru diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah. Baik Kak, terima kasih atas partisipasi kalian. Kasih. Assalamualaikum. Halo, selamat siang Bang. Halo, selamat siang. Kenalin, kami dari mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta ingin mewawancarai Abang nih tentang ibu kota negara. Abang bersedia nggak? Bersedia. BTW namanya siapa Bang? Nama gua Bagas. Jadi Abang tahu nggak sih ibu kota negara tuh bakal pindah ke Kalimantan? Tahu. Menurut Abang efektif gak perpindahan ibu kota itu? Efektif karena kan selama ini cuma berpusat di Pulau Jawa doang ya, kayak di Jakarta kan tepatnya. Jadi bisa jadi sekalian buat pemerataan juga sih, pembangunan semuanya buat semuanya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang, menurut Abang nih dampak negatif dari perpindahan ibu kota tuh apa sih resikonya? Dampak negatifnya jadi kan di Kalimantan tuh banyak hutan ya, hutannya luas gitu. Kalau dibikin ibu kota tuh ya paling merusak alamnya sih, kayak hewan-hewannya juga, suku aslinya juga ada yang keusir juga sih katanya. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang, menurut Abang tuh kenapa sih ibu kota tuh pengen dipindahin ke Kalimantan? Menurut gue tuh jadi gini ya kan, sekarang tuh di Jakarta tuh pusat pemerintahan sama pusat perekonomian ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa kan nanti hancur semua tuh, lumpuh semua ekonomi juga, pemerintahannya juga. Jadi biar di ibu kota baru bisa jadi pusat perekonomian yang baru juga sih. Oh gitu. Oh, kalau gitu wawancara kali ini segitu dulu ya Bang. Iya. Makasih buat udah jadi narasumber kali ini. Ya. Ya, makasih. Mas, sebelumnya saya Igusti Ayu Lady dari UPN Veteran Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Saya mau wawancara Mas sebentar, apakah Mas bersedia? Sebelumnya Mas, apakah tahu rencana ibu kota dipindahkan ke Kalimantan? Menurut Mas, efektif nggak sih ibu kota dipindahkan ke Kalimantan? Kalau menurut saya sih efektif dalam rangka meratakan pembangunan di Indonesia. Menurut Mas, dampak apa aja sih yang bakal terjadi kalau ibu kota itu beneran dipindah ke Kalimantan? Kalau menurut saya dampak yang bakal muncul itu kayak diantaranya itu hutan di Kalimantan bakal rusak karena perluasan lahan untuk bangunan. Menurut Mas, kenapa ibu kota dipindahkan ke Kalimantan? Kalau menurut pendapat saya sih
Kemungkinan karena di Jakarta itu lahan untuk membangun atau lahan pekerjaan sebagainya itu sudah mulai langka dan sempit. Jadi pemerintah memutuskan untuk mencari lahan baru yang lebih siap untuk membangun fasilitas-fasilitas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Hairani. Saya dari kelompok bangsa. Di sini saya ditemani oleh dua teman saya. Saya Bean Ahmad Kalam. Saya Safina Syifa. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai kelompok bangsa 1 yang mengambil kasus tentang meninggalnya anggota resimen mahasiswa dikarenakan pembaretan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai arti Wimaya. Singkatnya merupakan simbol dari UPN Veteran Jakarta yang memiliki arti menuntut ilmu untuk bangsa dan negara. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan tentang kasus yang kita angkat. Mahasiswi berinisial FN meninggal dunia setelah melakukan kegiatan pembaretan resimen mahasiswa. Oleh karena itu, melakukan pengamatan terkait kasus yang kami angkat. Berikut wawancaranya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bean Ahmad Kalam. Sebelumnya saya mohon izin untuk mewawancarai kakak dengan menanyakan beberapa hal terkait dengan artikel yang telah saya kaji. Namun sebelum itu mungkin kakak ingin memperkenalkan diri dan kesibukannya saat ini apa? Baik, nama saya Dimas Arsintiko. Saya sebagai mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi swasta. Kesibukan saya saat ini adalah kuliah dan mungkin ya ada organisasi yang saya ikuti. Oh, gitu. Oke, baik, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada kakak Dimas. Pendapat kakak tentang dunia pendidikan saat ini itu apa sih? Menurut saya untuk pendidikan Indonesia saat ini ya, menurut saya sih udah cukup sangat bagus untuk kedepannya. Apalagi pemerintah saat ini sudah menerapkan kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka, di mana kurikulum itu bisa menerapkan siswa-siswanya atau murid-muridnya bisa mengekspresikan diri bagaimana tentang dia minat bakatnya kemana, kesukaan di bidang apa. Nah, itu sangat membantu sekali oleh siswa khususnya untuk memperluas lagi atau memperkaya lagi keahlian yang mereka punya. Oh, begitu. Terima kasih kakak Dimas telah bersedia untuk diwawancarai. Selamat siang, perkenalkan nama saya Safina Syifa. Sebelumnya saya mohon izin untuk mewawancari kakak dan menanyakan beberapa hal terkait artikel yang telah saya kaji. Namun sebelum itu mungkin kakak boleh memperkenalkan diri dengan siapa dan apa kesibukannya saat ini. Oke, selamat siang ya Fernanda. Selamat siang, saya Puspita Tirlani, alumni mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tahun 2013. Untuk kesibukannya saat ini saya bekerja di salah satu institusi kesehatan dan juga saya mengajar privat untuk kelas 7 dan 8 SMP. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang kakak ketahui tentang unit kegiatan mahasiswa atau yang biasa kita sebut UKM di dalam kampus. Unit kegiatan mahasiswa, untuk unit kegiatan mahasiswa itu sendiri menurut saya kalau kita di sekolah itu namanya ekskul ya, jadi kayak ajang kita mau mencari minat bakat kita kemana gitu. Kalau misalnya dulu kan saya karena fisika, jadi saya ngambilnya itu di science club. Jadi di UNJ itu ada namanya science club. Di situ kita bereksplor tuh tentang kayak karena nanti harusnya maksudnya saya jadi guru di science club itu kita kayak bikin praktek-praktek gitu buat misalnya praktikum kamu belajar larutan kayak asam basa gitu kan. Nah itu nanti dipelajarin tuh, dipraktekin gitu. Jadi nanti gunanya pas kita misalnya ada materi pelajaran di sekolah ngajarin ke anak, kan anak bakalan boring ya kalau teori terus. Makanya kita kasih praktek. Nah dari situ sih, jadi buat ngembangin bakat kita ya, biar anak-anak itu tambah ngerti. Halo Kak, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raisya Hairani. Di sini saya ingin mewawancarai kakak terkait artikel yang telah saya kaji. Boleh kan ya? Boleh. Oke, sebelumnya perkenalan dulu dong, namanya siapa dan apa sih kesibukannya saat ini? Nama gue Edo. Saat ini gue mahasiswa ya
di kampus Trisakti jurusan manajemen. Oke, baik Kak Edo. Langsung aja kali ya kita masuk ke pertanyaan pertama. Saya ini kan sebagai mahasiswa UPN Veteran Jakarta yang memiliki simbol Widya Muatiasa yang memiliki arti menuntut ilmu guna untuk bangsa dan negara. Nah, sebenarnya sebagai mahasiswa, hal apa sih Kak yang bisa kita lakukan untuk ikut mengharumkan nama bangsa dan negara? Menurut gua ya, iya apa slogan lu? Widya Muatiasa. Widya Muatiasa. Apa artinya? Artinya menuntut ilmu untuk bangsa dan negara. Gue setuju sih sama slogan kampus lu itu ya. Jadi menurut gue, lakukan apa yang lo bisa sesuai dengan bidang dan kemampuan lo gitu. Nah tentunya kita sebagai seorang mahasiswa, kewajiban kita saat ini adalah belajar. Belajar dengan tekun dan serius itu menurut gue udah salah satu perjuangan demi bangsa ini ya. Karena itu yang sesuai dengan kapasitas kita saat ini. Itu aja sih menurut gue. Baik Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, kalau gitu aku tutup wawancara kali ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Pendidikan merupakan kunci kesuksesan bagi suatu bangsa. Tanpa adanya pendidikan, suatu bangsa tidak akan dapat berkembang. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila dan pendidikan memiliki hal yang berkesinambungan. Maka dari itu, kami melakukan wawancara ini atas dasar kesinambungan dari pendidikan dan Pancasila itu sendiri. Berikut wawancara kami. Pak, sebelumnya Bapak namanya siapa? Saya Bapak Ali. Bapak Ali? Ya, usia 52 tahun. Usia 52 tahun. Oke. Jadi gini Pak, kita dapat tugas untuk mewawancarai warga di luar UPN terkait artikel kita berupa pemerataan pendidikan di jenjang SD di Indonesia. Pertama saya mau nanya, menurut Bapak tuh pendidikan tuh penting gak sih Pak? Terus juga kira-kira apa yang masukan Bapak untuk pendidikan di Indonesia? Oh iya, pendidikan itu sangat-sangat penting ya. Iya. Terus ya itulah dibantu kalau yang nggak mampu. Nggak mampu dibantu ya Pak. Oke. Selanjutnya saya mau nanya juga nih Pak, menurut Bapak apa sih yang Bapak ketahui tentang Pancasila? Iya. Pancasila itu dasar negara. Betul, dasar negara. Begitu ya Pak. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, dari pendidikan yang kita dapat nih, misalnya yang Bapak dapat atau yang kita semua dapat, kira-kira nilai apa sih yang didasari oleh Pancasila gitu? Maksudnya kayak fungsi dari Pancasila sendiri untuk pendidikan tuh apa ya Pak? Yaitu demokrasi, persatuan. Oke, mungkin itu aja Pak dari saya. Makasih udah bersedia untuk diwawancara. Makasih ya Pak. Satu. Halo Bang, perkenalkan nama saya Ali. Sebelumnya perkenalan diri dulu dong. Oh iya, siap. Saya Babang, pedagang kucubi depan UPN. Oke. Saya ingin bertanya-tanya nih Bang, mewawancara Abang soal Pancasila. Oh iya. Oke. Jadi menurut Abang nih, pendidikan itu penting nggak sih Bang? Iya, penting. Penting. Oke. Terus pertanyaan kedua, Pancasila itu sendiri, apa yang Abang tahu dari Pancasila? Banyak sih, cuman yang tahu-tahu saya mah kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Nah, terus untuk pertanyaan terakhir nih Bang. Ya. Apa yang Abang dapat dari Pancasila itu sendiri di dalam pendidikan? Keadilan dan saling menolong sama manusia. Oke, terima kasih ya Bang atas jawaban-jawabannya. Semoga dagangan laku terus. Oke, semoga sukses juga. Amin. Makasih ya Bang. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Gladys. Di sini saya mewakili teman saya dari Universitas Veteran Jakarta mau melakukan wawancara kepada kakak siapa? Rafli. Oke. Sebelumnya, jadi kita di sini punya 3 pertanyaan. Yaitu yang pertama, menurut kakak nih, pendidikan tuh penting gak sih? Terus masukan apa untuk pendidikan di Indonesia? Oh, kalau pendidikan itu penting ya, karena semuanya itu dari pendidikan. Pertama sih, pendidikan itu seharusnya moral terutama. Jadi sopan santun buat dia dari kecil sampai gede itu harus sopan santun. Jadi pendidikan sangat perlu di Indonesia. Oke. Yang kedua nih, kami mau nanya, kira-kira apa sih yang kakak ketahui terkait Pancasila? Pancasila kan ada 5 ya. Iya. Pancasila itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Kita nih beragam-ragam agama, cuman
tetap satu, jadi tetap satu. Indonesia, jadi saling menghargailah satu sama lain. Udah itu aja. Oke, terima kasih. Yang terakhir, kira-kira menurut kakaknya dari Pancasila tuh aspek apa yang akhirnya diterapkan ke pendidikan gitu? Pancasila kan ada 5 tuh kan. Ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu kan beda agama, cuman tetap satu. Betul. Terus yang kedua kan bisa saling menghormati. Betul. Saling menghargai, itu dari Pancasila, itu aja sih. Oke gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan. Sebelumnya terima kasih ya udah bersedia mau diwawancara. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekitar akhir tahun 2020 sampai dengan 2021, virus COVID-19 sedang marak di dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Virus tersebut sangatlah cepat menyebar. Tidak sedikit yang meninggal akibat virus tersebut. Cara pencegahannya adalah mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi COVID-19. Pada tanggal 13 Januari 2021, Indonesia melakukan vaksinasi pertama dengan Presiden Jokowi sebagai penerima vaksin pertama. Vaksin ini dibagikan secara gratis oleh pemerintah. Namun, hal tersebut dimanfaatkan oleh beberapa oknum di Sumatera Utara. Mereka melakukan jual beli vaksin ilegal kepada masyarakat sekitar. Hal ini dapat menjadi penghambat target vaksinasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, kami, kelompok Bangsa 4, akan mewawancarai beberapa narasumber mengenai kasus tersebut. Perkenalkan, saya Nadia Safitri, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mewawancarai sekitar tentang kasus jual beli vaksin ilegal. Di sini saya sudah bersama dengan Kak siapa? Salma. Oke, Anda tahu kasus mengenai jual beli vaksin ilegal? Kasus yang di Sumatera itu kan sih? Ya, benar sekali. Sebenarnya sih nggak terlalu ikutin ya, cuma saya lihat-lihat di artikel di internet. Kakak, ini tindakan apa sih yang tepat untuk mengenai kasus tersebut? Kalau menurut saya ya mereka tuh udah kayak melanggar sumpah dokter gitu. Nah terus dengan pelanggarannya itu mereka kayak bisa dicabut jabatannya tuh dari ID gitu. Nah terus kalau menurut saya harus tetap ditindaklanjuti sesuai dengan SOP yang ada gitu. Nah terus ya dari saya baca-baca sekilas di internet itu mereka tuh terkena pasal suap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi gitu dan diancam hukuman pidana penjara 20 tahun dan denda 1 miliar karena perbuatan yang mereka lakukan itu. Lalu jika dikaitkan dengan bela negara, pendapat Anda mengenai kasus tersebut itu bagaimana? Bela negara harusnya bisa menjaga identitas dan integritas negara serta menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 gitu. Jadi menurut pendapat saya ini mengacu pada kesehatan dan ketahanan nasional karena sebagai petugas kesehatan seharusnya memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat sekitar, bukannya malah menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ya, sekian wawancara saya dengan Kak Salma. Kak Salma, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Nadia Safitri dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mewawancarai sekitar tentang kasus jual beli vaksin ilegal. Di sini saya sudah bersama dengan Kak siapa? Dewi. Oke, apa Anda tahu tentang kasus jual beli vaksin ilegal? Tahu dokter yang dinas kesehatan itu bukan sih yang di Sumatera yang 1 kali vaksin berbayar 250.000 ya? Iya. Menurut Anda bagaimana caranya agar kasus tersebut tidak terulang kembali? Kalau menurut saya sih diberi efek jerak ya, dengan hukuman pidana agar tidak terulang lagi kasus seperti itu. Terus penjualan vaksin ilegal juga bisa terjadi akibat lemahnya pengawasan. Jadi diingatkan lagi untuk masyarakat untuk bersabar, menunggu giliran tanpa harus mencari ke sana kemari, apalagi kayak membeli vaksin ilegal. Lalu jika dilihat dari nilai-nilai bela negara ini, menurut pendapat Anda gimana? Kalau menurut pendapat saya sih, dalam perspektif kejahatan dan ketahanan nasional, menurut saya itu seharusnya sebagai petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan yang baik, ya pokoknya memberi kesehatan pelayanan yang baik kepada masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan seperti ini. Oke, sekian guys wawancara saya dengan Kak Dewi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga. Halo, sebelumnya nama aku Nadira dari Ilmu Komunikasi UPN 2022. Aku izin mewawancari kamu ya mengenai suatu kasus. Sebelumnya boleh tahu gak nama kamu siapa? Hai, perkenalkan nama aku Nisrina, salah satu mahasiswi Universitas Indonesia. Oke, sebelumnya kamu tahu gak kasus tentang dokter jual beli vaksin COVID-19 kemarin di Sumatera Utara? Pernah dengar sih. Menurut kamu jika dilihat dari nilai-nilai bela negara, bagaimana sih pendapatmu mengenai kasus tersebut?
terjadinya kasus tersebut sangat disayangkan lah ya. Yang pasti itu kan juga merampas hak orang lain dan juga beliau ini melanggar kewajibannya untuk mengayomi masyarakat. Ditambah beliau malah menggunakan wewenang yang ia punya untuk memperkaya dirinya sendiri, dan hal tersebut tentu saja melanggar prinsip bela negara yang ada. Terus habis itu, menurut kamu apa tindakan yang tepat untuk menangani kasus tersebut dan bagaimana caranya agar kasus tersebut ini tidak terulang kembali? Sepertinya yang seharusnya dilakukan itu instansi terkait menerapkan hukuman yang tegas dan juga memperketat prosedur yang ada dan memperbaiki prosedur yang ada kan, karena kan berarti terdapat celah untuk terjadinya kasus-kasus seperti ini. Hal tersebut harus dilakukan supaya juga pelakunya itu jerak dan tidak ada pelaku-pelaku lain yang dapat melakukan kasus-kasus seperti ini ke depannya. Oke, terima kasih ya waktunya Nisrina. Sama-sama. Halo, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nadira dari Ilmu Komunikasi UPNVJ 2022. Aku izin mewawancarai mengenai sebuah kasus ya. Sebelumnya aku boleh tahu gak sih nama kamu siapa? Perkenalkan, nama aku Aisyah Yasmin, aku mahasiswa Universitas Pancasila. Oke, kamu tahu gak sih mengenai kasus dokter jual beli vaksin COVID-19 di Sumatera Utara? Ya, aku tahu. Menurut kamu, bagaimana pendapat kamu tentang kasus tersebut? Menurut aku, hal itu sangat disayangkan ya, karena hal tersebut melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin gratis, dan dokter tersebut juga tidak menunjukkan sikap dan perilakunya sebagai warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap NKRI, dan dokter tersebut juga tidak menunjukkan pengabdian profesinya sebagai dokter terhadap masyarakat. Oke, terus menurut kamu apa tindakan yang tepat untuk menangani kasus seperti ini dan bagaimana caranya agar kasus tersebut tidak terulang kembali? Kalau menurut pendapat aku, pelakunya harus diberi sanksi yang sepadan ya, dan sanksi yang berat, dan diadili dengan seadil-adilnya, dan juga mungkin agar dia jerak bisa dicabut lisensinya sebagai dokter. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Ya, sama-sama. Sekian video yang telah kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok Bangsa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.